saya di sini. Ini suaranya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Dengar. Oke, kita lanjut ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama saya mohon maaf ya kalau ada sedikit terlambat. eh, apa namanya? Kita tidak bisa memulai tadi pagi-pagi karena ada seminar yang harus dibuka dulu ya. Terus kemudian yang berikutnya memang kelas kita ini kita coba gabung karena online gitu ya. Tapi nanti mungkin pada saat ada pertemuan offline, mungkin kita split lagi. Ya, karena mungkin jumlahnya yang besar. Ya, ini ada 46 orang. Karena saya rekor hari semester ini, saya ada kelas itu jumlahnya 83 orang. Tapi di manajemen, ya. Jadi kemarin tuh saya agak komplain juga kenapa sampai 80 sekian orang. Nah, cuman pada saat yang sama, saya minta ada beberapa kali kelas offline. Jadi teman-teman itu kuliahnya di lantai 8 sampai harus mindahin kursi gitu ya. Gitu kita offline. Tapi nanti kita coba lihat kondisi kita. Kalau seandainya memang memungkinkan, itu kita apa namanya gabung, kita akan ketemu offline dan insya Allah juga tetap yang sama kita juga online. Jadi nanti komunikasinya ke ketua kelas. Kalau tidak memungkinkan mendapatkan kelas yang sama, ya udah kita split lagi untuk offline-nya karena saya memang ada rencana untuk ada pertemuan offline mungkin kita ketemu apa namanya jangan sampai satu semester ini semuanya online ya. Ini upaya saya aja supaya kita lebih apa namanya itu bisa bertemu lah ya dalam konteks mata kuliah ini. Nah, rekan-rekan sekalian, digital marketing strategy. Hari ini kita akan lanjut ke materi. Materinya sebetulnya adalah pentingnya planning, ya, strategic planning. Jadi kita bicara hari ini topiknya lebih kepada strategic planning dalam konteks digital marketing. Ya, digital marketing ini kan saya selalu tekankan bahwa sebetulnya tidak sesimpel yang kita kerjakan saat ini. Digital marketing ini sesuatu yang sebetulnya eh, harusnya ya dikerjakan dengan visi yang tinggi. Maksudnya Anda kalau mengerjakan sesuatu, memulai aktivitas ini, Anda harus bukan hanya sekedar berpikir jangka pendek, tetapi sebuah bisnis itu kan harusnya berpikirnya jangka panjang. Ya, Eh, mungkin ada beberapa produk, ya apalagi sekarang di zaman yang serba instan ini ya. Di zaman yang instan ini rasa-rasanya itu eh, di zaman yang instan ini rasa-rasanya itu apa ya? eh, gampang dan pergi gitu. Produknya dibuat, produknya di launching, terus kemudian tidak laku ditinggal. Ya, itu hal yang apa namanya yang sepertinya lumrah dan memang menjadi fenomena global gitu kan. Ada beberapa produk yang diintrodusir kemudian dilihat respon pasarnya ya. Bagus, terus kemudian ada kompetitorsnya masuk bahkan yang menjadi pionir di bisnis itu kemudian kalah justru oleh kompetitorsnya. Kenapa? Kompetitorsnya datang mungkin cheap but better, ya mungkin faster but better, ya mungkin juga apa namanya dia datang dengan strategi yang berbeda. Makanya muncul istilah uh, bukan yang besar akan mengalahkan yang kecil, ya. Jadi dalam bisnis itu bukan yang besar yang akan mengalahkan yang kecil, tapi yang kecil ini yang cepatlah yang akan mengalahkan yang lambat. Ya, jadi bukan yang besar yang akan mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepatlah yang akan mengalahkan si lambat. Nah, cepat tidaknya eh, organisasi bisnis itu merespon keadaan itu ternyata tergantung dari memang perencanaan awal. Ya, jadi ada perencanaan awal yang kita sebut sebagai strategic planning. Nah, pertanyaannya, what is the meaning of strategic planning? Jadi ini nanti tugas Anda nanti coba cari. Ada 1001 macam definisi tentang strategic planning. Dan ini buat teman-teman pemasaran digital ya, teman-teman yang vokasi ini sangat penting. Ya, inilah sebetulnya sesuatu yang sangat penting karena di dalamnya itu akan berisi strategi. Ya, bukan hanya sekedar operasional, tetapi juga Anda punya visi strategis. Makanya
dalam strategic planning itu supaya perusahaan bisa compete dan perusahaan bisa punya orientasi jangka panjang. Ya ingat ya, jangka panjang, bukan cuma jangka pendek. Pertama adalah dia harus punya visi. Nah ini kadang-kadang, wah ngapain kita bisa bikin visi misi? Ya, apalagi mungkin kita terbiasa dengan konteks apa namanya? Konteks perusahaan-perusahaan di Indonesia, konteks aktivitas di Indonesia, kita menemukan visi misi itu hanya sebatas ya udah digambarkan aja dalam kertas. Ya, bahkan ada perusahaan nempel visi misinya di dinding tapi nggak pernah dilaksanakan, sekedar aja. Nah, pertanyaannya Anda harusnya kan kritis tuh loh. Ini visi misi buat apa ya? Kalau nggak berguna ngapain dibuat? Nah, ini. Jadi sebetulnya visi misi ini akan menentukan arah perusahaan, arah organisasi Anda, arah aktivitas marketing Anda nih. Anda mau sampai level mana? Iya kan? Karena tanpa visi misi, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti nanti akan kalah gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa visi dan misi ini sebetulnya nggak penting ya, karena kita nggak laksanakan. Tapi dalam aktivitas bisnis, ya kan, artinya ketika Anda bicara tentang manajemen strategi, apalagi digital, apa namanya, uh, digital marketing strategi, maka strategi ini mau tidak mau itu berasal dari itu tuh, visi dan misi itu. Apa visi Anda? Ya, uh, saya kira Anda bisa lihat tuh ya di beberapa brand, di beberapa perusahaan, di beberapa organisasi marketing. Dulu DHL pernah punya bikin vision ya. Jadi visionnya itu adalah kami hanya berhenti kalau lampu merah. Nah, gitu. Jadi uh, dia tidak akan hambatan apapun. Jadi itu plesetan sebetulnya. Hambatan apapun di jalan, dia akan lalui tornado sekalipun tuh. Turbulensi nggak mengapa. Yang penting kiriman konsumen itu bisa nyampe. Terus dia bilang, kita cuma berhenti kok kalau lampu merah. Artinya dia nggak melanggar gitu ya. Dia tidak melanggar aturan gitu kan. Selebihnya kami akan tetap berjalan mengantarkan paket-paket konsumen sampai di rumah mereka. Jadi ini kelihatannya sederhana, tetapi inilah yang mendrive ya DHL sehingga kemudian bisa menjadi perusahaan kelas dunia. Ya gitu loh. Ntar dulu. Ini teman-teman bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan? Bisa Pak Andi. Bisa Pak? Bisa ya. Nah ini ya, ini ingat juga, tolong dicatat saya semester ini akan banyak storytelling. Ya. Tetapi kalau Anda ikuti apa yang saya ucapkan, pasti Anda bisa dapatkan poin-poinnya. Ya, ini contohnya yang saya kasih sekarang. Jadi dia ingin menyampaikan kepada konsumen, ini nggak main-main ya, ingin menyampaikan ke konsumen bahwa lu aman, lu pakai perusahaan gua, lu aman. Karena apapun yang terjadi, kami harus memastikan paket Anda itu nyampe di depan pintu Anda. Kalau Anda baca hari ini itu uh, Tiki apa ya? GNT ya? GNT yang jadi problem atau GNA ya? Kalau saya lupa. Tuh coba Anda baca reviewnya sekarang, perusahaan yang harusnya bisa eksis lebih bagus ya, dulu ada Tiki, kemudian dia pecah kalau nggak salah menjadi uh, Tiki GNA, kemudian GNA ini kemudian bermetamorfosis menjadi GNA aja, Tikinya hilang, terus kemudian pada saat yang sama mereka berkembang seiring dengan berkembangnya e-commerce, berkembangnya dunia digital, untung gitu ya, sampai kemudian hari ini banyak review yang jelek. Ya 3 hari yang lalu saya mau ngirim, biasanya saya langganan dekat rumah tuh. Terus istri saya bilang jangan pakai itu, kita cari yang lain. Nah ini berarti ada persoalan di situ. Terus kemudian kadang-kadang, kadang-kadang visi misi ini juga dianggap olok-olok. Jadi jangan Anda bikin visi misi terus tiba-tiba semua orang melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai sesuatu yang positif. Kadang-kadang orang menganggapnya negatif. Dulu kita punya apa namanya ya? Oh, yang paling gampang nih, Pertamina. Pertamina dulu waktu dia berganti warna tuh, berganti logo ya. Kalau nggak salah dia bikin slogan, whatever ya. Jadi saya menganggap bahwa itu visi misinya always be there, always be there. Ada tentu saja kita nanti bisa berdebat ya bahwa uh, visi
visi misi ini, vision ini kadang-kadang ditranslate oleh organisasi, oleh perusahaan, oleh brand itu menjadi tagline atau menjadi slogan. Terlepas apakah tagline ini itu bisa mewakili visinya, karena visi itu biasanya panjang-panjang, apalagi orang Indonesia ya. Jadi sekian panjang-panjang itu terus kemudian dia bikin tagline atau slogan. Nah, di Pertamina waktu itu dia bikin always be there. Jadi akhirnya kapan lalu tuh waktu terjadi pengoplosan, saya ketemu kawan saya, dia salah satu inilah pimpinan di Pertamina. Saya olok-olok loh, katanya always be there. Dia bilang, iya bro, udah bener, kami selalu di mana-mana gitu ya. Termasuk kasus penipuan ini ya. Dia bilang, dia sambil ketawa aja. Ya, jadi always be there artinya di mana aja dia ada. Jadi menjadi plesetan gitu. Menjadi plesetan menjadi sesuatu yang sifatnya negatif. Padahal sebetulnya sejatinya uh, apa namanya tagline atau vision ini menjadi sesuatu yang positif. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, ini apakah tagline Pak Andi sama kok? Pak Andi kok menjelaskan tagline dengan vision ya? Uh, Vision itu sebetulnya sesuatu yang lebih besar. Bisa saja vision ini sama dengan tagline. Ya, tetapi pada saat yang sama kadang-kadang tagline ini dibuat lebih simple dibanding dengan vision. Tetapi apapun tagline dari brand Anda, itu kan visi Anda. Kan gitu kan? Meskipun tidak selalu sama betul dengan visi perusahaan gitu. Ya, jadi tolong dibedain ya. Nah, Pak, sama nggak tagline dengan slogan? Uh, Tagline itu slogan, tapi slogan belum tentu tagline. Ya, tagline itu biasanya melekat di brand. Nah, ini juga penting nih, ya. Tagline biasanya melekat di brand. Melekat dalam artian apa? Kalau dia bikin logo ada di bawahnya. Oke? Okay? Nah, tagline ini biasanya bagian dari brand, ya, bagian dari logonya, dan itu merepresentasikan apa yang menjadi tujuan brand itu. Karena dia merepresentasikan tujuan dari brand itu, biasanya diambil menjadi visinya. Ada bahkan perusahaan menempatkan visinya itu langsung include menjadi part of the brandnya. Ada juga enggak. Visinya itu saking luasnya diambil sepotong-sepotong aja, dijadikan jadi tagline. Ya, Pak, kalau begitu apa bedanya dengan slogan? Ya itu tadi, tagline itu slogan, tapi slogan belum tentu tagline. Kenapa? Karena slogan bisa sumbernya dari mana-mana. Bisa tiba-tiba orang nyanyi lagu dangdut, diambil, dipotong, ditempel di iklan, itu jadi slogan. Ya, apa namanya? Apa dulu itu ya? Asiknya rame-rame. Ya, asiknya rame-rame itu bisa jadi slogan. Atau tiba-tiba dia ada lagu, potongan lagu yang lagi populer. Lagunya lagi populer, dipotong, kemudian dijadikan sebagai apa sih namanya itu ringtone, dijadikan sebagai pengiring dari brand itu. Itu bisa jadi slogan, tapi dia bukan tagline, dan tagline itu bukan vision. Ya, saya kira mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi slogan itu luas cakupannya, tetap termasuk tagline. Tapi tagline ya apa namanya itu belum tentu slogan. Yang jelas ya, meskipun dia bisa berfungsi sebagai slogan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau begitu, strategic planning gunanya apa? Ya gunanya supaya Anda bertahan dalam jangka panjang. Gunanya dalam bisnis supaya Anda punya perencanaan bahwa bisnis Anda ini tidak sekedar asal jadi. Iya kan? Gunanya agar apa namanya? Agar Anda bisa eksis dan tahu betul apa yang harus Anda kerjakan. Karena visi misi ini ibaratnya navigasi gitu. Ya, saya sebutnya visi dulu ya, visi. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah navigasi. Ya. Navigasi apa? Navigasi apa ya? Untuk persaingan. Anda kan masuk ke pasar, itu kan udah ada banyak pemain. Oh enggak Pandi, kita kan baru pertama kali, kita di sendirian doang. Oke, kalau Anda sendirian doang, apa yang Anda tawarkan di perusahaan di 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 pasar? Kemudian seperti apa nanti Anda di pasar? Bagaimana Anda ke depannya? Jadi dia ngomongnya seperti itu, ya. Jadi ini adalah guidance buat company gitu ya, supaya dia bisa how to say, dia bisa uh, eksis lebih lama gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya itu, bukan hanya sekedar hadir begitu saja, bukan hanya sekedar ya udah yang penting gue ada gitu. Nah, sementara
guidance ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, tujuannya apa tuh tadi? Ya sebagai jangkarnya dia, gitu. Jadi visi misi ini memastikan perusahaan itu tidak oleng, perusahaan itu tidak jelas tujuannya apa. Dia mau ngapain sih sebetulnya, ya. Nah, oleh karena itu apa namanya apa visi misi ini itu menentukan tujuan. Jadi ini tujuan kita apa sih sebetulnya ber, berorganisasi? Tujuan kita apa sih sebetulnya kita menjadi tim marketing ini? Perusahaan ini eksis tujuannya untuk apa? Sama seperti Anda ketika Anda misalnya bikin setelah uh, kelas ini selesai atau mungkin ada di antara Anda yang bikin uh, apa sih namanya toko online. Apa bedanya toko online-nya anak manajemen pemasaran, anak pemasaran digital dengan anak yang SMK yang baru lulus? Kalau nggak ada bedanya ya percuma gitu. Ya, kecuali kalau memang Anda berangkat dari keisengan. Jadi nggak bisa nih. Anda harus tetap men-setting goal-nya Anda apa. Ya. Nah, jadi kalau ditanya pertama adalah visi misi. Ya, jadi dalam rangka strategic planning ini, pertama itu perusahaan harus menetapkan visinya apa. Visi ini tujuannya apa? Untuk menentukan goals Anda itu apa. Nah, goals ini kadang-kadang kalau Anda lihat di perusahaan-perusahaan yang bisa establish ya, Anda lihat Grab, Anda misalnya lihat Alibaba, Anda lihat Amazon, Anda coba lihat di situ. Mereka punya goals jelas banget tuh, ya. Dia tentukan. Nah, goals ini itu berangkat dari visi misinya. Misalnya, saya perusahaan ini akan menjadi perusahaan digital kelas dunia. Nah, itu yang menjadi goals kita. Jadi ketika orang ngomong kelas dunia, malu dong, di dalamnya itu nggak ngerti bahasa Inggrisnya misalnya, nggak pede, uh, apa namanya produk-produknya itu masih lokal banget deh, gitu ya, standarnya bukan standar internasional. Padahal dia ngomong visinya adalah perusahaan global. Yang dipakai adalah bahasa lokal, itu bahasa Indonesia aja terus. Padahal ini visinya visi global. Ya kan kalau Anda punya visi global, Anda harus menggunakan bahasa yang bisa diterima dong secara global, minimal bahasa dunia gitu ya, bukan kalau apa ya memang kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa global, ya oke jangan pakai bahasa Inggris lah, pakai bahasa Mandarin gitu ya. Atau pakai lima bahasa PBB itu salah satunya Anda gunakan supaya untuk menegaskan bahwa Anda memang layak gitu, Anda layak untuk eksis secara global. Dan ketika Anda bikin seperti itu, ya karyawan-karyawan Anda ada kebanggaan. Anda bebas merekrut karyawan, apa namanya, begitu Anda merekrut karyawan, karyawannya juga bangga nih. Wah, ini bukan isapan jempol nih. Ya. Jadi pertama tadi strategic planning itu adalah menentukan visi tujuannya untuk apa ya? Untuk memastikan Anda punya tujuannya apa sih? Kan gitu kan? Tujuan kita apa nih? Ya. Saya bikin toko online, Pak. Tujuan saya adalah menjadi toko online terbaik di Shopee. Wah, itu tuh. Toko online terbaik di Shopee. Keren kan? Supaya itu menjadi greget Anda. Kalau enggak, itu tidak akan pernah besar. Saya yakin perusahaan Anda nggak pernah bisa tumbuh. Ya. Dan ya paling juga mungkin dalam hati Anda ya, kayak saya kan iseng aja Pak. Kalau tumbuh-tumbuh, kalau yang enggak ya enggak. Ya udahlah mungkin ya udah enggak setelah itu bertahan cuma 6 bulan, ada cuma setahun, udah hilang. Nah itu juga yang terjadi di brand-brand Indonesia sehingga kemudian tidak tidak pernah atau bukan tidak pernah akan sangat jarang menemukan perusahaan-perusahaan kita menjadi perusahaan betul-betul perusahaan kelas dunia gitu ya yang direken brand-brandnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategic planning ini memungkinkan kita, catat ya, itu uh, melakukan analisis situasi bisnis. Ya, jadi tadi pertama visi misi itu untuk meraih tujuan. Yang kedua adalah memungkinkan kita untuk melakukan analisis. Analisis apa? Ya current bisnis. Kalau Anda tidak melakukan analisis itu, pasti Anda mati itu. Makanya saya bilang tadi, kenapa perusahaan-perusahaan yang saya contohkan di awal tadi ya, menjadi perusahaan kelas dunia karena setiap saat dia melakukan analisis. Ketika terjadi pergeseran perilaku konsumen karena COVID ya, orang lebih banyak online dan ada yang keturutan online tuh kayak anak saya. Anak saya itu keturutan online terus sekolahnya. Ya adalah nanti dikombin-kombin dengan pertemuan-pertemuan. Ya, kita juga sama tuh di UNJ.
Ya, ternyata ada momen di mana konsumen itu berubah dan akhirnya karena dia berubah kita keenakan tuh. Ya, keenakan dalam artian apa? Di UNJ itu kita kan terbatas ya ruangan ya. Terus pada saat yang sama kita ada kepentingan untuk merekrut mahasiswa baru. Ya, saya dulu sebelum jadi Korprodi itu cuma 80 mahasiswa pemasaran digital, 2 kelas kita terima, kita maintain ruangannya. Begitu COVID datang, wah ada peluang nih menjadi online. Ya. Terus ada momen di mana PTNBH udah mulai bergaung tuh di UNJ. Oh, udah kita terima tuh. Ya, 50% lebih tinggi, lebih banyak. 100 berapa kemarin tuh? 120. Ya, 120 tuh. 3 kelas naik 50%. Tahun ini ya, tahun kedua saya jadi korprodi udah 200 orang tuh. Hampir 200. Terakhir tuh listing 183. Naik berapa tuh? 100% lebih kenaikannya. Dan sekarang kita online, ya kita memaintain itu online kelas kita gitu. Ya tentu saja hybrid kan, karena beberapa dosen akhirnya berusaha untuk, termasuk saya berusaha untuk minimal dalam 1 semester ini kita pernah bertemu secara offline di mata kuliah ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, strategic planning ini yang kedua memungkinkan Anda untuk melakukan analisa gitu, membiasakan perusahaan Anda untuk analisis apa yang terjadi, perubahan apa yang harus kita kerjakan. Apa memungkinkan kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian? Website yang kita buat udah oke nggak? Metode transaksi ada yang baru loh. Nah ini, ya metode yang pakai itulah yang apa kayak sejenis Oppo, yang pay later itu kan modifikasi. Pay later ini muncul ketika melihat ada fenomena konsumen kita ini terdesak, ingin belanja tapi kemudian nggak ada duit atau bayarnya bisa nyicil. Nah ini ini kan menarik sebetulnya, dan itu sebetulnya bukan melulu dominasi perusahaan besar. Karena kreativitas seperti ini sebetulnya juga harusnya dipikirkan oleh oleh Anda semua tuh, oleh siapapun yang jualan di toko online. Jadi dengan adanya strategi planning itu tadi, ada visi yang harus dicapai, ada goal yang harus kita kerjakan. Anda dipaksa untuk melakukan sensing terhadap lingkungan. Iya kan? Anda dipaksa untuk melihat nih, apa nih peluang yang bisa kita kerjakan supaya Anda bisa tumbuh. Bukan 2 tahun, 3 tahun, tapi ratusan tahun. Buktinya kan perusahaan-perusahaan yang punya nama besar saat ini udah eksis ratusan tahun dan mereka berevolusi. Ya saya kan selalu bercerita di kelas brand tuh. Itu Sharp itu apa sih sebetulnya? Sharp itu perusahaan pensil. Makanya Sharp. Tapi dia berevolusi, dia mensensing lingkungan, berubah, berevolusi menjadi Sharp yang kita kenal saat ini. Nggak ada lagi hubungannya dengan pensil itu. Bikin macam-macam tuh. Iya kan, dibikin devices, dibikin TV, kulkas, macam-macam tuh. Itu adalah hasil dari strategic planning sebetulnya, yang memaksa dia untuk selalu melihat apa yang terjadi di luar sana. Ini teman-teman sekalian. Ya, ini bisa dipahami nggak dengan apa yang saya jelaskan? Bisa, Pak. Bisa ya, kayaknya teman-teman senang diceramahin. Senang oh Pak Andi aja ngomong, tapi nggak apa-apa ya. Nanti giliran kita lah, nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, apa selanjutnya? Ya, yang ketiga adalah, nah itu tadi. Kalau Anda berhasil melakukan analisis terhadap lingkungan, maka yang ketiga adalah Anda bisa mengidentify peluang dan tantangan. Ya, peluang dan ancaman lah ya. Saya sebutnya tantangan aja, jangan ancaman. Atau kadang-kadang perusahaan juga memang sengaja bikin ancaman. Ya, di peluang dan tantangan. Oh, nggak mau, dibilang. Enggak, Pak, kita bikin peluang dan ancaman. Loh, kok begitu? Loh, Pak, kalau kita terancam, ya Anda nggak bekerja dengan baik, kita terancam kita punah. Nah, ada beberapa perusahaan seperti itu. Ya, saya kadang-kadang ngasih training di perusahaan dan kadang-kadang manajersnya, pimpinannya gitu. Pak, kita ini terancam ya, bukan tantangan. Kita terancam. Kalau orang yang terancam itu gerakannya lebih cepat, antisipasinya lebih kuat gitu daripada hanya sekedar tantangan. Ya, jadi hasil dari Anda melakukan analisis terhadap lingkungan, Anda jadi paham tuh. Apa peluang yang bisa diambil, apa peluang yang harus dikerjakan. Ya kan? Terus kemudian bagaimana ancamannya?
Lama-lama kan tergerogoti tuh perusahaan tuh, apa namanya tuh, eh, tidak berubah, dia tergerogoti tuh. Ya, lingkungan berubah, kondisinya berubah, dia nggak berubah. Ya, situasinya berubah, konsumennya sudah jarang berbelanja pakai uang cash, dia masih pakai uang cash. Banyak tuh toko-toko sekarang tuh. Meskipun dia kecil ya, Mas bisa debit nggak? Oh nggak bisa Pak, kiris. Sementara ada juga orang nggak pakai kiris, ya dia pakai debit card aja. Itu hilang lagi peluangnya. Nah ada lagi perusahaan yang tokonya itu dia udah pokoknya mau pakai apa ada. Mau bapak mau apa? Digituin. Pak, kalau bapak pakai BCA, ini kita juga dia siapin tuh kayak di Indomaret. Dia siapin ada pakai apa namanya atau hypermart, kadang-kadang tuh kita pakai kartu apa mereka ada gitu, untuk memastikan bahwa konsumen itu terlayani dengan baik. Kalau tidak, Anda akan tergulung oleh siapa ya, macam-macam. Ya termasuk tadi PT Pos Indonesia, lihat tuh. PT Pos Indonesia kurangnya apa? Disupport oleh pemerintah, tenaga kerjanya banyak, jaringannya di mana-mana. Tapi dia kalau bersaing oleh siapa? Oleh si kecil yang cepat, ya kan? Nah ini tadi itu. Kenapa? Karena uh, udah sulit diangkat PT Pos ini. Dia berusaha sekuat tenaga, tapi ya lama kelamaan kalah tuh. Dulu dia ngandalkan Wesel. Ya, dia bilang, oh silakan Pak, kita ini PT Pos Indonesia kan ada di seluruh penjuru negeri. Kita sampai ke pedalaman Pak. Nah ini yang tidak dilakukan oleh kurir-kurir yang lain Pak. Tidak bisa Pak. Anda kirim duit Pak, ini kita sampai ke pelosok. Dia nggak tahu kalau ada teknologi sekarang yang lu mau di pelosok kayak mau di mana kayak di bawah laut, itu bisa nyampe dengan teknologi itu. Dia lupa bahwa era digital ini bisa mempangkas semuanya. Ya, jasa-jasa pergudangan. Ya, ada teman yang bikin gudang segala macam ya kalah. Kenapa? Karena orang nggak mau lagi apa namanya punya perusahaan yang punya gudang, nggak mau. Ya. Dia cuma reseller, ngapain punya gudang? Ya, dan ini fenomena global. Sekarang apartemen pada kosong, coba tuh. Kenapa dia kosong? Itu saya kira bisa butuh penjelasan tuh. Ya, teman-teman bisa lihat sekarang kalau Anda kemarin apa namanya itu hadir di kuliah umum kita, digambarkan bahwa tantangan terbesar online ini sebetulnya adalah itu tadi, ada banyak tipu-tipu tuh. Ya, jadi apartemen yang memang sudah bagus, dia datang ada displaynya, ada miniaturnya di mall-mall, terkena imbasnya juga. Padahal mereka itu udah akhirnya orang malas, oh banyak tipu-tipu, malas ah. Ya, saya dulu kapan lalu ada planning setahun lalu ya mau beli rumah, karena ada sedikit rezeki mau beli rumah. Ya, pingin minimal ada DP lah yang bisa kita apa supaya cicilannya mungkin lebih ringan gitu, lebih pendek. Setelah saya muter-muter, waduh, ya dipengaruhi juga. Pak Andi, hati-hati Pak Andi. Apa namanya? Kalau developernya nggak jelas, hati-hati. Nah sekarang developernya juga ada beberapa developer itu terkena juga tuh, dia bilang nggak banjir, ternyata banjir kan. Banyak lah, mungkin itu sesuatu yang mungkin di luar kendali dia, tapi kemudian itu berimbas bahwa konsumen hati-hati, hati-hati. Ini apa ya, udah duit kita pakai aja renov rumah yang sudah ada, kita perbaiki aja, kita tinggiin, kita apain. Akhirnya begitu tuh. Dan ini kan berpengaruh terhadap yang lain. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Nah ini nanti banyak lagi contoh-contoh di mana perusahaan itu menjadi kalah, menjadi tidak bisa karena uh, dia tidak berhasil mengidentifikasi peluang dan ancaman itu, sehingga kemudian hilang tergulung oleh perubahan. Ya, rekan-rekan sekalian bisa dengar saya masih ya? Masih bisa, Pak. Masih Pak. Masih bisa. Nah, dari strategic planning itu, setelah Anda berhasil mengidentify opportunity dan ancaman, baru kemudian formulasi strategi, ya kan? Nah, kalau kita, teman-teman sekalian, kalau perusahaan kita kecil-kecil, ngapain Pak kita mulai visi, misi, analisis? Enggak. Kita langsung aja strateginya apa nih, apa bedanya. Sebetulnya Anda membypass aja. Ya, apa yang Anda kerjakan itu juga udah benar sebetulnya. Kalau kita lihat, kalau Anda itu adalah perusahaan kecil-kecil ya. Kenapa perusahaan kecil kayak sekelas UMKM begitu? Karena kalau rugi juga tak mengapa. Modalnya cuma 2 juta Pak, ya udah rugi sudah lah Pak, daripada saya bikin visi misi. Nah, cuma memang ya namanya UKM itu tidak pernah berpikir gede. Nah, ini yang harus Anda ubah. Meskipun Anda kelasnya UKM, Anda serius.
melakoni UKM itu. Kalau perilaku UKM kita kan ya udah, wah kayaknya banyak nih belum ada, orang pada jual gorengan, tapi belum ada keluar jual pisang goreng nih. Udah itu aja yang Anda pikir, beli pisang goreng di pasar, baca YouTube, lihat di YouTube bagaimana cara menyajikannya, pisang sisir itu yang cara gorengnya, udah selesai urusan. Nggak ada visi-visian. Anda cuma bilang ada peluang nih, orang jual gorengan kok laku tapi tidak ada pisang goreng, gue masuk. Silakan aja, memang inilah nature-nya dari UMKM. Wah, kayaknya di Tokopedia ini belum ada yang jual ginian. Ada jualan. Just it, very simple. Tetapi sebetulnya ini juga di hati Anda. Ya mudah-mudahan sih laku Pak. Kalau enggak ya udahlah, namanya juga bisnis. Akhirnya Anda ngerjain bisnis itu tapi Anda nggak yakin sebetulnya itu bisa gede. Anda lompat lagi ke bisnis yang lain. Lompat lagi. Begitu seterusnya. Jadi nggak pernah besar. Kenapa? Karena memang dari awal tidak pernah Anda berpikir besar. Anda tidak pernah berpikir punya visi yang besar, punya perusahaan yang memang besar. Padahal perusahaan ini kayak anak bayi. Bedanya anak bayi itu nanti tumbuh dewasa paling usianya kalau ikut Nabi kan 63 tahun. Tapi anak bayi ini bisa Anda turunkan. Bahkan long lasting bisa sampai 1 abad, 2 abad. Pemiliknya sudah berganti 5 kali, 10 kali, brandnya masih tetap eksis. Nah ini teman-teman sekalian, ini yang sayangnya tidak dilakukan oleh Nyonya Menir. Ya udah ratusan tahun gitu ya eksis sebagai jamu-jamuan, kok bisa kolaps, kenapa nggak dijual, diapain kayak sebagai sebuah brand, itu kan nggak gampang tuh. Ya dia hilang bersamaan dengan perusahaannya. Kenapa? Karena dia tidak punya strategi planning. Saya membayangkan Nyonya Menir ini yang sudah ratusan tahun tuh masih tetap eksis lah sebagai sebuah brand. Tapi dia modifikasi produknya. Ya kan? Dia bikin misalnya panti pijat sehat Nyonya Menir. Ya kan? Jamu station Nyonya Menir. Tapi itu hilang. Kenapa? Karena itu tadi tidak berhasil mengidentifikasi gitu. Dia tumbuh layaknya memang dari awal itu industri rumahan. Inilah yang membedakannya dengan Mustika Ratu, dengan Sari Ayu. Ya bahkan untuk kelas Sido muncul. Kenapa? Dia punya strategic planning. Dia melakukan sensing, dia tahu opportunity-nya apa. Dari opportunity itu dia bisa memformulate strategi. Ya, yang keempat bisa formulate strategi. Ya, saya ulang, yang keempat bisa Anda memformulasi strategi yang cocok tadi dengan lingkungan yang berubah, dengan peluang dan tantangan yang Anda berhasil lihat. Ya. Nah, itu. Bagaimana strateginya? Ya udah. Strategi itu bisa macam-macam. Kadang-kadang strateginya itu ya ini harusnya anda bisa cari sendiri nanti. Ada strategi yang apa namanya imitation strategi ya. Anda bergerak aja karena mengimitasi apa yang dikerjakan orang lain, Anda juga kerjain. Ya padahal sebetulnya dalam konteks ini Anda dituntut originalitas. Kenapa? Karena Anda udah punya datanya tuh, ancaman kita ini tapi ada peluangnya. Terus gimana ngisi orang-orang yang tepat? Bagaimana formulasi strategi yang tepat kalau untuk pasar di Indonesia? Apakah pasar di Indonesia sama dengan di Malaysia? Ya mungkin kurang lebih sama seleranya. Tetapi ada yang membedakannya. Mungkin di Malaysia itu law enforcement-nya itu lebih kuat. Ketika Anda diimitasi, ya strategi Anda diimitasi, Anda punya ketentuan hukum. Anda ngelapor ke Malaysia dan itu ditindaklanjuti karena mereka tegas. Di Indonesia udah ketangkap pencurinya, Anda lapor ke polisi, polisi bilang nggak usah diproses deh. Nah, itu berarti apa? Law enforcement-nya. Ya, belum lagi nanti ketika Anda udah punya apa namanya tuh, udah punya hak cipta gitu ya. Anda mau daftar patennya di Indonesia, ternyata petugas patennya itu kenal dengan competitors Anda. Dia bisikin sama kompetitornya, lu kan punya produk sama dengan ini. Ayo daftarin cepat. Nah, padahal Anda udah duluan daftar, tapi prosesnya lama banget. Dia telepon temennya datang, bikin paten duluan. Nah itulah. Nah, begitu udah jalan, padahal Anda udah duluan daftar. Begitu kompetitornya udah keluar, baru Anda nggak diproses dengan alasan udah ada duluan yang mengajukan, Pak. Nah itulah begitulah kondisinya tuh negara Anda. Jadi ini juga yang membuat kita jadi buntu. Ya, Anda mau bergerak cepat, bikin usaha. Wah, dulu sih enak, ada
pelayanan satu pintu. Nah, ternyata sekarang banyak pintunya dan setiap pintunya ada amplopnya. Perilakunya nggak berubah, slogannya doang yang berubah. Nah ini Anda harus pahami itu. Sehingga kemudian buntu terus. Nggak bisa naik kelas kita punya, apa namanya tuh, kita nggak bisa naik kelas kita punya UMKM. Ya, jadi teman-teman mahasiswa juga udah punya rancangan segala macam tuh tidak bisa diapa-apain gitu. Kenapa? Karena itu tadi, selain ketidaktahuan, udah apatis terhadap penegakan hukum, ya lingkungan bisnis kita juga dikuasai oleh apa namanya itu, oligarki gitu ya. Anda mau masuk di situ nggak bisa. Kenapa? Karena udah terlalu kuat mereka. Ya, terus kemudian ketika Anda laku, Anda nggak bisa ekspansi, ya kan? Karena banyak keterbatasan. Ya. Nah, setelah formulasi strategi, ya iya, dengan adanya strategi planning memungkinkan Anda untuk implementasi. Ya. Nah, ini juga tadi, ya, jangan cuma memformulasi, udah punya strategi nggak bisa dieksekusi. Banyak kayak gitu tuh. Pak, ini nggak bisa kita eksekusi Pak karena bla 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 aturan mainnya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memang highly regulated ya, alat kesehatan, kemudian perbankan, bisnis keuangan itu highly regulated. Ya, sebetulnya drugs itu highly regulated. Makanan juga harusnya highly regulated karena makanan menyangkut kesehatan. Tetapi bocor semua tuh. Ya, kemarin ada beras yang dioplos. Beras-beras ini yang saya konsumsi, yang Anda konsumsi tiba-tiba dioplos, rasanya pingin nangis ya Allah. Ada yang udah beli Pertamax gitu yang highly regulated kan, itu kan nggak boleh sembarangan tuh karena ada ron, ada masing-masing ronnya gitu ya. Ada yang teknologi yang harus diinjeksi di situ supaya dia bisa sesuai dengan standar. Tapi kita kena tipu semua. Nah itu tadi. Jadi kadang-kadang di Indonesia ini Anda udah bagus, Pak, kami udah bagus Pak seperti teori, tapi nggak bisa jalan. Strategi kita nggak bisa dieksekusi. Kenapa nggak dikasih izin Pak? Makanya banyak orang nih lebih baik minta maaf daripada minta izin di Indonesia. Ya kenapa kalau minta maaf dimaafkan? Atau bisa berdamai, bayar aja. Kan gitu kan? Daripada kita minta izin di jalur yang benar, lama banget. Saya ini mau bayar pajak. Saya ketemu temen lah di situ yang bisa bantuin tuh. Ini saya ada tanah, sertifikat lengkap, tapi udah berapa tahun nggak bayar PBB. Ya ada perubahan lah waktu itu yang kami tidak ikut karena kami keluar di luar negeri waktu itu. Begitu pulang, ayo saya mau bayar, saya mau jadi wajib pajak yang baik. Udah setahun nggak keluar-keluar. Itu kan gila tuh. Dan ini yang terjadi nih. Makanya di beberapa negara Gen Z itu marah besar sama pemerintahnya. Ya Anda lihat Nepal tuh. Marah besar. Mereka berusaha susah. Ya, ilmu-ilmu yang di perguruan tinggi nggak jalan. Apa yang saya ucapkan ini nggak jalan di lapangan. Kenapa? Anda sudah ikutin, capek Anda, ya biayanya nambah justru karena Anda harus meng-hire orang, meng-hire konsultan, tapi nggak bisa jalan. Kenapa? Karena ya memang peluang Anda ditutupi oleh orang lain. Begitu Anda bisnisnya kreatif, dipotong pemerintah. Apa contohnya? Sekarang BBM. Kami sudah menikmati Shell, jadi mobil saya itu udah nggak pakai Pertamina tuh. Saya satu mobil listrik, satunya pakai Shell. Di Bandung akhir tahun lalu, akhir bulan bulan lalu tuh 31 awal bulan lah 31 tanggal 1. Anak saya wisuda. Saya mau pulang, saya mau ngisi apa namanya ngisi BBM, muter tuh di Bandung tuh nggak dapet tuh Shell, habis. Ternyata pemerintah bikin aturan bahwa mereka ini kalau mau jualan BBM itu harus lewat Pertamina. Coba tuh. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya mereka tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Faktanya konsumen berani membeli harga lebih kok. Berani beli Shell. Mereka aja nggak berani tuh bersaing. Ya, mereka cuma menangnya monopoli doang. Dan di situ oligarki main di situ. Kenapa? Karena tidak ada visi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Oh, siapa bilang Pandi dulu pasti pas ada itu kita buat. Itu kan Anda bikin kayak gitu pasti pas karena di kepala konsumen itu pasti nggak pas. Lu bikin kayak gituan. Dan bener aja. Sekarang takarannya mungkin dibuat bagus, tapi isinya kontennya dikorupsi itu. Ini yang membuat Gen Z marah. Anda lihat tuh di Nepal tuh. Menterinya ditelanjangi di pinggir jalan. Menterinya telanjang di apa namanya tuh di sungai itu. Ya, istri pejabat tuh dipukulin, ada yang dibunuh oleh Gen Z. Sebel mereka itu. Pajaknya dipakai buat foya-foya.
Ya memang begitulah kejadiannya, dia dipermalukan oleh sejarah kan. Nah itu bayangkan. Karena orang malas, bisnisnya nggak bisa jalan, ini fakta. Bisnis kita nggak bisa jalan. Kenapa? Karena regulasi macam-macam. Ya. Jadi kadang-kadang implementation strategi itu, ya menangnya di teori Pak Andi. Mau di jalan nggak bisa regulasinya. Saya dulu jadi konsultan di perusahaan BPR ya. Wah idenya macam-macam. Tapi begitu kita mau eksekusi nggak bisa. Pak ini ada aturannya begini nggak bisa. Bahaya loh Pak ini. Dan kita bisa kena penalti. Dan orang di bisnis keuangan tuh mereka tuh takut gitu ya. Takut sama OJK. Padahal sebetulnya akhirnya apa ya udahlah. Dia berusaha hanya sekedar bisa bertahan. Nggak bisa ekspansi. Dia hanya bisa bertahan. Ya. Ini teman-teman sekalian saya jelasin ya. Jadi Anda dengerin Anda catat. Tapi saya kira ini ke depan nggak bisa terus begini. Ya kita gantian nantinya. Terus kemudian, nah ini teman-teman sekalian, ini implementation strategic planning memungkinkan Anda, namanya strategic planning ya, perencanaan. Memungkinkan Anda untuk melakukan evaluasi dan koreksi. Waduh Pak, kemarin strategi kita mantap, belum ada yang punya diferensiasi produk kita kuat. Keren pokoknya Pak Andi, tapi nggak bisa dieksekusi. Akhirnya kita monitor, kita evaluasi. Ya. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Kalau dia tidak bisa dilaksanakan karena regulasi pemerintah, nah itulah gunanya asosiasi. Teman-teman ya, ini siapa sih? Asosiasi Pedagang Beras, Asosiasi Pedagang Kelontong, Asosiasi Koperasi Indonesia, apa gunanya mereka? Nah mereka itu biasanya berhimpun untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala mereka, supaya mereka bersuara kepada pemerintah lewat asosiasi. Asosiasi bisa bersuara kepada DPR, ya kayak Gojek kemarin tuh, ya. Tapi asosiasinya Indonesia lebih banyak politik ya, maksudnya politik mendukung kandidat, mendukung siapa gitu, salah satu poros politik. Kalau yang benar, mereka itu menyuarakan. Jadi uh, driver driver ojol merasa dizolimi. Mereka bikin asosiasi. Asosiasi ini kemudian yang harusnya menyuarakan mereka, datang ke DPR, datang ke pemerintah, sampaikan bagaimana mereka itu diperas segala macam. Itu ada. Ini beritanya begitu ya. Ya sama dengan Anda. Ya, Asosiasi Pedagang Beras Tradisional datang ke pemerintah, nyuarakan. Bukan seorang-seorang yang datang. Kalau seorang-seorang nggak ada yang memperhatikan. Anda harus berkelompok, bikin asosiasi supaya Anda didengar. Ya, Asosiasi Pedagang Retail Online. Nah itu. Anda bersuara supaya apa? Supaya tantangan Anda tadi, ancaman Anda tadi, ya yang kalau memang dia identik dengan pemerintah yang bisa melakukan mengubah regulasi itu, ya itu yang Anda kerjakan. Ya, Anda menggalang sesama orang-orang yang uh, terkendala oleh undang-undang itu, atau belum ada undang-undangnya. Dorong pemerintah untuk bikin undang-undangnya supaya apa? Supaya Anda punya payung hukum. Nah ini adalah bagian dari evaluasi, ya eksternal. Tapi internal bisa jadi karena memang ya itu tadi karyawan Anda tidak mumpuni, tidak bisa menjalankan strategi yang Anda berikan. Dia bilang pelayanan excellent, pelayanannya jutek-jutek. Nah, itu internal. Bisa Anda kontrol. Wah, ini kayaknya kita butuh manajer brand. Tidak ada gini. Harusnya brand ini lebih serius. Anda bisa meng-hire orang. Gampang. Kalau itu internal. Wah, yang jadi persoalan di sini adalah uh, kita kurang cepat nih dibanding competitors. Ya, itu internal Anda. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya eksternal tadi, tidak bisa Anda kontrol. Tiba-tiba supplier Anda ngambek. Wah, bahaya. Anda nggak bisa kontrol. Gimana tuh? Ya, Anda harus jaga hubungan dengan supplier. Tiba-tiba market berubah preferensinya. Apa yang harus Anda kerjakan? Ya tadi, regulasi pemerintah nggak ada di sini. Ya, apa yang harus Anda kerjakan? Anda harus mengevaluasi. Dan tiba pada sebuah kesimpulan bahwa mana yang bagian yang bisa Anda kerjakan, mana bagian yang bisa Anda kontrol, mana bagian yang tidak bisa Anda kontrol. Kalau bisa Anda kontrol, apa yang harus Anda kerjakan? Kalau tidak bisa Anda kontrol, apa antisipasinya? Ini hanya dimungkinkan kalau Anda punya strategi planning. Iya kan? Ada orang yang melakukan monitoring setiap saat. Ada monitoring karena usaha tanpa monitoring ya nggak mungkin.
Iya kan? Harus ada monitoring sekecil apapun itu, meskipun dia hanya kios pulsa, harus ada monitoringnya, bro. Siapa? Pak, saya sudah punya lima counter untuk isi pulsa. Sekarang Pak lagi problem. Kenapa? Ya udah, orang kan bisa beli pulsa lewat online. Nggak perlu datang ke counter Anda. Nggak perlu nyatat-nyatat kayak zaman dulu. Kalau Anda nggak berubah, Anda mati. Benar aja, tutup, tutup, tutup. Nah, ini yang terjadi sebetulnya teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau Anda tidak punya kesigapan, Anda tidak punya cara untuk mengantisipasi itu, ya Anda akan kehilangan pelanggan Anda. Ya, dan banyak perusahaan marah-marah tuh yang saya bilang tadi loh. Orang beli pulsa sekarang memang harus datang ke counter kan enggak. Kalau zaman dulu sih oke. Iya kan? Jadi kalau dia tidak cepat berubah, whatever perubahan itu, ya, dia akan tergulung, dia tidak akan bisa eksis. Dia akan hilang. Kenapa? Karena orang butuh pelayanan cepat. Ada kiri segala macam kan, ada orang jual beli pulsa secara online. Iya kan? Belum lagi ada pesaing, katakanlah misalnya tetanggaan dengan Indomaret. Orang beda 1.000 bahkan 500 perak, orang bergeser tuh, lari ke Indomaret semua. Di sebelah kena charge-nya 2.000, Indomaret 1.500, lari ke Indomaret. Anda bisa bayangkan. Akhirnya sekarang tutup. Ya itulah, karena kalau dia punya visi besar kan harusnya bisa berubah. Yang lain tergantung. Ya, tapi maksud saya, kalau udah punya brand, udah punya nama segala macam, sayang kalau mau mulai dari nol lagi itu. Padahal brand ini bisa berkembang, kayak saya bilang tadi, Nyonya Menir. Sayang banget loh, bisa sampai hancur berantakan bunyi hanya jadi sejarah. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini hari ini kita bicara tentang strategic planning. Strategic planning ini tadi ada enam bagian yang harusnya Anda pahami gitu ya. Ada tadi yang pertama adalah bagaimana Anda set visinya. Visi di set supaya kita ada goals itu tujuan. Kemudian dari situ kita bisa menganalisis situasi bisnis, dari situasi bisnis kita bisa menentukan mana ancaman, mana kekuatan. Ya, mana kesempatan, mana ancaman. Terus kemudian dari situ kita bisa tahu strategi apa yang harus kita kerjakan. Setelah kita tahu, nah bagaimana implementasinya. Setelah implementasinya kita tahu gimana evaluasinya. Kita monitoring jalan. Kalau enggak, kita mulai lagi setting goals lagi. Ini terus berputar. Jadi ini 6 bagian ini bukan ngurut ke belakangnya, tapi ini siklus. Tahu kan cyclical. Ya, setelah dimonitoring, kita bisa bisa perbaiki visi misi. Visi misi biasanya orang jauh. Visinya biasanya di set bukan bukan apa namanya 2-3 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi biasanya mungkin 10 tahun. Yang bisa Anda kutak-kutik itu biasanya missionnya supaya visinya tercapai. Karena misalnya nih untuk menjadi perusahaan terbesar online di Indonesia, itu kan visinya udah di kepala Anda. Bisa nggak? Bisa bro, tapi ini butuh waktu 10 tahun dan saya butuh prakondisi ini, A, B, C syaratnya. Tapi 1 tahun pertama Anda merasa, waduh, susah ngangkatnya. Ubah visinya, ubah misinya. Jangan ubah visinya. Visinya tetap di situ, tapi misinya yang Anda utak-atik. Supaya apa? Ini nanti goals-nya ini mungkin goals-nya bukan lagi 3 tahun, tapi 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Diperbarui, diperbarui. Ya, supaya nanti apa yang menjadi visi tadi, yang pertama tadi itu menjadi perusahaan terbaik online di Indonesia, itu bisa tercapai dengan dengan misi yang disesuaikan. Ya. Nah, saya kira nggak usah terlalu berpanjang lebar. Ini saya udah sejam ya. Sejam ngomong itu udah nggak, untuk dosen zaman zaman sekarang itu udah nggak sehat tuh, terutama buat saya karena ini storytelling dan saya kira ini bisa mewakili lah ya. Uh, Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak ya yang sudah online dari tadi. Ini si Nabil dari tadi nih online terus nih. Sorry saya nggak memungkinkan untuk online. Background saya itu nggak bagus. Ya, saya cuma mojok di satu tempat yang nggak enak lah. Itu bisa distract Anda. Tapi nggak apa-apa ya karena nggak on cam, maksud saya nggak on cam. Pak Andi juga nggak on cam, nggak apa-apa ya karena hari ini nggak bisa ya. Tapi terima kasih banyak. Saya sama siapa tadi, Nurillah ya, ada Tri Rikma, ada Amelia, ada siapa lagi. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman sekalian? Ada Pak, saya Dini. Oke, silakan. Maaf sebelumnya Pak tidak bisa on cam. Nah tadi ada Bapak pembahasan tentang perizinan untuk membuat brand. Nah
Eh, Ketika kita memiliki brand dan ingin mengurus hak cipta, tapi kan karena pemerintahan susah ya Pak, agak dilobinya untuk mempercepat untuk hak cipta. Apakah kita boleh membuat hak cipta di luar negeri, Pak? Jadi tadi contoh aja ya, contoh aja. Ini juga pemerintah bisa marah nih kalau dengar lo dipersulit di mana hak ciptanya. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Cuma maksud Tapi saya, maksud saya contoh aja. Kita memberikan contoh bahwa kita ini mengalami hal yang sama di kepala kita ini. Ya, saya kalau mengajukan hak cipta sendiri lewat jalur sendiri itu bisa lama, tapi ternyata ada jalur cepat. Cuman jalur cepat ini tidak semua orang tahu. Karena kenapa? Sosialisasinya kurang. Jadi kalau kita bikin statement begitu, pasti dia nyolot banget tuh. Lu lu nggak ngerti aja caranya. Ada bro, kita ada pelayanan satu pintu. Ya, kita nggak ngerti karena lu nggak sosialisasi. Ya kan? Jadi kan begitu sebetulnya. Jadi ini cuma sekedar contoh di mana kita punya persoalan sebetulnya. Persoalan pelayanan kepada publik. Kenapa calo itu marak? Karena publik nggak percaya dengan pelayanan cepat yang diberikan oleh pemerintah. Kan begitu. Pelayanan satu pintu, memang berapa banyak yang eksis sampai detik ini. Di antara yang sekian banyak mengklaim, kita punya pelayanan satu pintu. Berapa banyak yang bisa seperti itu sampai detik ini? Kan tidak banyak. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi, kadang-kadang kita ini tidak bergerak. Gimana Pak Andi? Gimana bro di sana? Oh jangan Pak Andi, saya ini udah 3 bulan ya. 3 bulan ngurus mondar mandir nggak selesai-selesai. Ya udah gue pakai calo aja. Nah itu coba. Ini banyak terjadi nih. Saya juga sama. Udah Pak Andi, ordal. Akhirnya kita mentoknya di situ. Dan memang dia menikahi orang dalam menikmati itu karena dia dapat duit. Coba. Ini kan korupsi. Ya. Nah ini harus diperbaiki pelayanan publik itu. Ya bukan cuma haki, banyak hal. Izin usaha lah, apa namanya tuh, pengujian makanan lah, sertifikasi halal. Ini sertifikasi halal kalau tidak dikawal dengan baik, orang cuma halal tapi tidak halal. Hati-hati loh. Ini harus hati-hati betul karena ini menyangkut makanan. Halal itu bukan cuma persoalan babi aja, bukan. Tapi persoalan ini makanan layak dimakan apa enggak. Ini harus hati-hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, silahkan. Kalau Anda mau daftarin hakinya luar negeri, lebih bagus. Itu Pak Habibie sampai sekarang itu bisa menikmati anak cucunya, ya, bisa menikmati hakinya, bisa menikmati patennya tuh. Kenapa? Karena didaftarin di Jerman. Di Jerman itu mereka betul-betul menjaga, menghargai negara-negara maju terutama, menghargai orang-orang yang punya paten dan semuanya jelas pasti Anda dapat. Dan paten di luar negeri di Jerman bukan cuma paten di negara-negara maju ya. Itu Anda bisa wariskan. Anaknya Pak Habibie itu sepanjang patennya Pak Habibie, kalau Pak Habibie kan di Jerman disebut dengan Mr. Crack ya. Mr. Crack itu artinya apa? Dia bisa mengukur. Jadi dulu ada penerbangan itu punya masalah dengan retakan. Nah, Pak Habibie punya rumus untuk menghindari fatalnya retakan itu. Ada rumusnya dan itu dipatenkan dan setiap tahun miliaran mungkin Pak Habibie dapat. Ketika paten ini dipakai, Pak Habibie pasti dapat duit. Gak kayak di Indonesia nyanyi lagu kita udah viral dipakai di mana-mana, orang ngambil duit dari lagu kita terakhir baru mau ribut-ribut tentang royalti. Ini gimana? Sampai sekarang juga nggak tuntas tuh karena memang infrastrukturnya itu belum mendukung. Ya. Undang-undangnya juga masih belepotan ya. Akhirnya di luar negeri itu mereka memberikan jaminan karena udah established tuh. Ya, bisa bayangkan tuh Indonesia belum kenal telepon Alexander Graham Bell dan teman-temannya udah bisa bikin paten di Amerika tahun berapa puluhan tuh. Jadi ratusan tahun yang lalu mereka udah mengenal paten. Ini di sini mahasiswa kita udah tahun 2000 masih bingung dengan paten. Jangan kan Anda dosennya juga bingung. Ya kan begitu. Itu fakta. Ya, makanya di luar negeri itu di negara maju maksud saya bukan cuma luar negeri itu Timor Leste juga luar negeri. Tapi maksud saya di sini ada negara maju. Ya Pak Habibie itu saya kira ada banyak dia punya paten dan paten-paten ini itu bisa diwariskan ke anak cucunya. Bisa Anda bayangkan. Selama paten itu bisa dimanfaatkan. Ya meskipun ada aturannya ya, mungkin berapa puluh tahun itu bisa menjadi milik publik. Ada tuh, ada ya beberapa negara setelah 50 tahun gitu ya. Tapi kalau setelah 50 tahun kita nikmati kan udah kayak raya tuh.
baru kemudian bisa milik publik. Artinya nggak perlu pakai royalti. Itu beberapa negara kayak gitu. Ya. Nah, makanya saya bilang, udahlah selesaikan kuliah Anda cepat. Ya. Udah cari sekolah, Anda lanjut lagi sekolah atau kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Jangan kerjanya di KPU, jangan kerjanya di mana tuh di perusahaan yang nggak jelas, ya kan? Waduh, perusahaan-perusahaan yang menurut saya sih, Pak, jangan begitu dong Pak Andi. Ini kita anak anak pemasaran digital ini kan harus nasionalismenya tinggi. Ini toko kelontong depan rumah Pak Andi ini udah 5 tahun nih nggak berjalan dengan baik. Ini saya harus punya nasionalisme nih untuk menggerakkan dia supaya keluarga bisa jalan. Ya, bagus juga sih. Tapi kalau menurut saya, supaya bisa maju dengan kondisi saat ini, Anda harus cari perusahaan-perusahaan yang besar. Masuk belajar dulu dari sana. Lihat tuh. Iya kan, makanya biasanya perusahaan-perusahaan itu perusahaan multinasional apa boleh buat. Nah, maksudnya saran saya tidak tidak harus semuanya begitu, tergantung konteksnya ya. Kalau Anda merasa punya kewajiban melanjutkan toko kelontong depan rumah Anda, silakan aja, nggak masalah, itu juga bagus. Tergantung niatnya. Tapi kalau disuruh memilih dan Anda minta pendapat saya, kalau Anda mau maju, Anda harus cari tempat yang memang Anda bisa belajar banyak. Kalau toko kelontong Anda bisa belajar apa? Kan gitu kan? Ke, akan jauh lebih bagus kalau Anda sudah belajar, punya ilmunya, baru mau mengembangkan toko kelontong Anda. Itu ceritanya jadi lain. Tapi kalau selama ini kuliah sambil nyambi, jaga toko kelontong, itu aja dikerjain setiap hari. Kuliah juga begini-begini aja. Pasti hasilnya juga begitu-begitu aja. Kenapa? Karena Anda tidak punya visi besar sebagai seorang mahasiswa. Kalau dulu saya dari kampung memang ada pokoknya saya harus keluar negeri apapun caranya saya harus kuliah keluar negeri. Minimal ada perspektif yang sedikit berbeda. Dan itu terlaksana. Nah sekarang makanya tolong teman-teman cari perusahaan-perusahaan multinasional. Tidak harus di Indonesia. Tidak harus di luar negeri. Di Indonesia mungkin karena Pak kasihan orang tua saya Pak nggak mau ditinggal. Ya udah kamu kerja cari perusahaan yang besar di Indonesia. Kemudian kamu bilang 2-3 tahun kalau memang tidak tidak ada karir yang cerah, ya udah saya keluar, saya bikin perusahaan sendiri. Tapi Anda udah punya modal, pengalaman. Jadi modal itu bukan cuma uang, Pak. Susah bergerak, Pak. Apa? Kita nggak ada modal, Pak. Nih usaha saya. Ya udah kamu keluar, jangan cari modal dalam bentuk duit. Kamu cari perusahaan ngelamar tuh dengan ijazah yang kamu punya kan kamu bisa melamar kemana-mana. Persoalan diterima urusan lain. Tapi kamu udah coba. Daripada kamu bilang, saya mau usaha apa, tidak ada modal. Ya siapa yang mau modalin Anda? Anak S1 belum punya pengalaman, kamu ada investor yang kamu aja ya nggak mau lah, yang ada nanti ada ditipu. Saya dulu punya pengalaman begitu, ditipu oleh teman sendiri tuh, karena belum punya pengalaman. Kalau sekarang kan mau gak, udah punya pengalaman. Jadi coba tuh, ya melamar tuh, atau pada saat PKL nanti pilih perusahaan-perusahaan yang gede sekalian. Ini perusahaan yang gak jelas masuk tuh. Terus kamu PKL-nya di mana? Ini Pak, masih perusahaan keluarga Pak. Hah? Itu perusahaan ada legalitasnya? Aman Pak, pokoknya aman. Loh, kalau kamu ada apa-apa, ya kan? Terus kamu tidak ada perlindungan gimana dong? Sementara korprodi yang tanda tangan suruh kamu PKL di situ. Berhenti, cari yang ada legalitasnya. Artinya apa? Cari perusahaan yang gede, yang bagus, multinasional. Supaya apa? Supaya Anda punya pengalaman yang berlebih. Anda punya perspektif yang tinggi. Nah itu. Nah begitu Anda dapat temuan di perusahaan-perusahaan seperti itu, boleh Anda daftarkan ke luar negeri. Banyak tuh kawan-kawan saya tuh yang kuliah, dia kuliah S3, ya dulu di Taiwan, kuliah S3 ada temuannya. Didaftar tuh, dapat paten di Taiwan. Negara maju yang punya sistem yang bagus. Kalau Indonesia ya udah nanti aja deh Pak. Udah hilang di perpustakaan, hilang di telan bumi. Padahal itu temuan yang bagus. Kalaupun terdaftar nggak bisa diapa-apain, industri nggak make. Nah itulah Indonesia. Jadi tolong kalau memang misalnya Anda punya peluang itu, Anda boleh lanjut kuliah ke luar negeri. Anda boleh lanjut bekerja di luar negeri. Anda boleh lanjut di perusahaan-perusahaan multinasional dimanapun itu. Supaya nanti, di mana sih ada teman dulu namanya si Shakira Hadar. Oh ada Pak, sekarang udah lagi di ini Pak, ada perusahaan di Kanada Pak. Dia kerja di situ, keren.
Mana Ahmad Rivaldi? Ada di Hong Kong, Pak. Dia lagi nanganin sosial medianya perusahaan X. Ya kan? Mana Aisyah Amira? Lagi nagih-nagih Pak Andi tuh. Nanya-nanya terus kapan tugasnya di-sharing. Ya kan? Jadi saya sih bermimpi bahwa teman-teman di sini itu langkahnya itu panjang. Kenapa? Karena globalisasi. Kalau saya dulu di zaman offline yang, ya Allah, nyari informasinya susah banget. Bisa sampai melangkah demikian jauh, kenapa Anda enggak ya? Ayo manfaatkan. Fantasiru fil art, bertebaran kamu di muka bumi ini. Pelajari hal-hal yang baik. Baru kemudian pulang, terapkan di Indonesia. Kalau itu memungkinkan. Banyak juga yang stres. Udah mau pulang ke Indonesia, mau bikin usaha nggak bisa. Karena regulasinya belum dibuat. Begitu bikin udah jadi, baru pemerintahnya datang memajakin warganya tuh. Padahal bisnisnya udah jalan, baru dipajakin, baru mau diurus ABC. Lu kemana aja kemarin gua mau daftar nggak bisa. Nah ini yang problem. Ya, jadi mana tuh si Christian Samuel? Oh, Christian Samuel sekarang ada di Malaysia tuh. Dia ngurusin Petronas. Ah, itu kan baru keren. Ya, tuh, kemarin tuh ada mahasiswa datang ke saya mau PKI-nya di Petronas. Ayo dong, semuanya begitu keluar. Manfaatkan tuh jaringan internasional. Lewat apa? Lewat jari Anda. Pak, nggak ada modal, Pak. Masih kalau hari gini masih berpikir modal uang, Anda tuh ketinggalan. Seolah-olah lahir di zaman saya tuh. Sekarang banyak perusahaan yang memberikan Anda beasiswa. Ini Indonesia nih beberapa perusahaannya tuh nanti bikin beasiswa magang tuh. Siap-siap aja. Tapi Anda harus menggunakan sosial media dengan bagus. Ya kan? Anda coba telepon tuh apa namanya? Anda coba cari tuh ada beberapa perusahaan yang membuka peluang kepada mahasiswa asing untuk datang di sana. Ya memang awalnya rumit karena Anda kan harus cari tempat penginapan di sana. Memang berat, tidak ada yang gampang. Yang gampang itu Anda mendaftar tuh perusahaan online dekat rumah Anda. Itu nggak pakai modal tuh, Anda tinggal tidur aja di rumah. Nitip sama teman, tolong dong nitip nih, kamu mau ketemu ke Pak Andi. Ah, malas gue ketemu Pak Andi ini. Tolong tanda tangan minta mau magang. Udah, tidur di rumah terus tuh. Udah difotoin sama temannya, kirim sama temannya lagi tuh. Permintaan magang hanya untuk administrasi doang. Karena sebetulnya tanpa administrasi dia bisa masuk tuh di perusahaan startup itu yang masih usianya 3 tahun yang dirintis asal ada aja. Hati-hati loh, ada masalah di situ kena masalah ilegal ya, kami semua akan terseret. Kenapa dikasih izin? Makanya saya tanya, di mana Anda akan apa namanya? Akan magang. Jangan sembarangan loh. Tiba-tiba Anda kena masalah di situ, ada kecelakaan atau apa, perusahaannya nggak bisa mengcover karena kan Anda ilegal. Hati-hati, ya. Jadi itu tadi, kalau kamu kerja di situ, kerja di luar negeri, tiba-tiba Anda kerja di research and development-nya, Anda menemukan cara bagaimana supaya ketika Anda iklan, hanya orang-orang tertentu yang tahu dan mau menyenangi iklan Anda yang terima. Dan sehingga tidak dianggap sebagai annoying, gangguan. Anda menemukan caranya itu. Anda boleh patenkan di Amerika sana. Sehingga ketika orang pakai sistem itu, Anda dapat duitnya. Nah, itu baru Anda bisa tidur-tidur. Semester-semester segini, 5, 6, 7, Anda banyak leye-leyenya gara-gara online. Allah, Anda nggak akan bisa menjadi generasi Z yang punya visi. Anda lah generasi Z yang strawberry itu, bukan yang punya visi kayak di Nepal. Jangan juga kayak Nepal tuh mengerikan. Tapi minimal itu adalah ada social movement. Dia tahu harus ngapain. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi tolong teman-teman yang ada di sini visinya kayak gitu. Gua nanti kalau magang, ya bukan lagi di perusahaan-perusahaan yang asal jadi itu. Ya Nurjana, mana Nurjana sekarang? Oh Pak, dia udah magang di itu Pak. Di perusahaan di Thailand tuh. Si ini Ridia Arsara, wah dia udah di Singapura Pak. Nah, coba tuh. Kalau Anda nggak bisa magang, ya minimal Anda nanti kerja di sana tuh. Kalau nggak bisa kerja di sana, minimal Anda daftar dulu. Ini nggak mau daftar, nggak pede itu. Gimana ceritanya tuh? Saya jadi malu sebagai korprodi. Ya, kita harus saling membantu. Kita harus melangkah ke depan, lebih maju. Kadang-kadang Anda kegagalan kita karena kita tidak mendaftar aja. Kegagalan kita karena kita tidak memulai aja. Ayo mulai, tidak apa-apa. Ya, semester 5 mulai dari sekarang ini, semester berjalan udah cari tuh informasi. Bahwa semester 5 nantinya saya mau exchange ke Malaysia. Semester 5 saya mau cari beasiswa ke Singapura.
Tapi Anda tidak akan pernah bisa memulai kalau Anda nggak pede dengan bahasa Inggris Anda. Kan begitu. Jadi Anda sampai terakhir tuh nggak pernah magang, nggak pernah apa. Giliran magang terpaksa PKL itu. PKL dia magang. Peluang yang saya kirim ke grup tidak ada yang daftar, dianggap angin lalu. Dikasih jempol pun tak. Makanya saya berpikir akan keluar dari grup itu. Nggak tahu orangnya hidup apa enggak. Nah ini semua. Jadi terakhir-terakhir ini kuliah motivasi lagi nih saya nih. Motivasi Anda untuk menjadi lebih baik. Gitu loh. Menjadi lebih baik lagi. Nggak mungkin kalau cuma Anda mutarnya hutan kayu Rawamangun, hutan kayu Rawamangun. Nggak mungkin. Ayolah London Paris gitu. London Paris Amerika. Ayo bisa. Kenapa Anda enggak? Orang jalan kaki aja ke Arab bisa jalan kaki loh. Ya, ayo manfaatkan tuh. Di Turki segala macam tuh banyak memberikan beasiswa. Tapi memang dia mensyaratkan bahasa Turki. Ya udah, belajar bahasa Turki dengan berbagai macam medianya. Ayo berangkat ke apa namanya tuh ke Korea. Korea ada beberapa perusahaan yang memberikan beasiswa. Ada beberapa kampus yang memberikan Anda untuk kuliah S2. Ayo visinya ke sana yuk. Jangan sekedar jadi aja. Bahaya kita ini kalau nggak begini. Ya, kuliah juga online terus. Ini juga saya. Tapi gimana? Anda masuk ke sebuah sistem seperti ini. Yang saya sendiri nggak bisa. Saya sendiri menyuarakan tapi mental terus. Kenapa? Karena itu tadi. Itulah Indonesia negeri Anda. Ayo berubah, bukan lewat mereka lagi, bapak-bapak ini udah nggak, udah berkarat mereka. Lewat Anda, ayo. Tapi hanya bisa berubah kenapa? Kalau isi kepala kita itu clear, jelas, ngerti harus ngapain gitu. Dan itu hanya bisa lewat bacaan. Bacaan itu dalam bahasa Arab ikra. Ikra itu bukan cuma baca membaca betul-betul membaca buku, enggak. Ikra itu juga bisa dengan apa? Cara jalan-jalan, cara berkunjung, belajar di negerinya orang, bekerja di negerinya orang, supaya nanti Anda punya perspektif yang tinggi. Begitu pulang ke Indonesia, sudah banyak UKM-UKM Indonesia yang naik kelas. Sudah banyak brand-brand Indonesia yang dikenal dunia. Karena siapa? Karena teman-teman pemasaran digital. Yang visinya itu bukan hanya sekedar pekerja, sekedar masuk ngisi lowongan kerja yang tidak ada yang mau di perusahaan baru kamu masuk. Wah, itu konyol, jangan mau kayak gitu. Ya, sekedar untuk cari makan bekerjanya yang stres terus. Giliran dia magang yang asal jadi, nggak bisa. Mulai dari sekarang kamu harus nyantolin cita-citamu itu punya visi, punya strategic planning buat dirimu. Apa visi besarmu tuh? Mau jadi apa 3 tahun ke depan? Mau jadi apa 2 tahun lagi? Mau jadi apa semester depan? Kamu mau ngerjain apa untuk sesuatu yang lebih tinggi? Nah, kalau kamu dapat lingkungan yang bagus, baru tuh deh patenmu kamu daftarin di negara yang bersangkutan. Nah, itu baru keren. Coba tuh siapa tuh? Ada pemasaran digital. Nah, siapa? Betaufik sama Torik tuh dari awal tuh sampai akhir selalu bareng-bareng. Ya, Taufik dengan siapa Torik ya. Bareng-bareng Pak. Sekarang bikin paten Pak. Di daftarnya Singapura Pak. Keren tuh anak tuh Pak. Padahal perusahaan-perusahaan di Indonesia minta tuh, ayo di Indonesia aja, tapi mereka Singapura. Lebih dekat tapi lebih pasti. Gitu dong. Kalau udah kayak gitu pasti diundang terus tuh sama kampus tuh, untuk masuk ke kampus. Ayo tularkan ilmu Anda kepada anak-anak, adik-adik Anda. Kalau enggak, Anda akan ditelan oleh bumi hilang. Berakhir jadi penjual kelontong di rumah Anda itu tadi. Yang nggak pernah maju-maju sejak nenek Anda udah jualan begitu terus. Salah enggak? Wah, Pak Andi meremehkan banget sih. Toko kelontong saya ini, Pak, udah zaman Mojopahit, Pak, di situ, Pak. Udah menghidupi banyak orang, Pak. Nggak perlu gede-gede, Pak Andi. Yang penting berkah. Kita mah yang penting sederhana hidupnya, Pak. Di jalan Allah. Nah, lu jadi jangan manusia egois, cuma hanya menghidupi keluarga doang. Itu tuh banyak rakyat yatim. Bagaimana mau teriak-teriak Palestina tuh, menyumbang Palestina 25.000 sakit gigi, ya kan? Nah, ini yang saya kira perspektif yang harus ditinggikan dan ini terkait betul. Jadi jangan berpikir nih Pak Andi ini ujung-ujungnya nasihatinnya. Ini memang begitu. Karena kan strategi planning ini ujung yang pertama itu tadi visi Anda apa? Itu yang pertama. Kalau visi Anda cetek, jangan bermimpi jadi besar. Kalau perusahaan Anda sekedar asal jadi, jangan pernah mimpi jadi besar, itu nggak mungkin. Ya, jadi visi Anda harus tinggi secara individu. Anda mau apa nih sebagai individu?
Apa nih kekuatan Anda sebagai individu? Itu dulu tuh. Karena kalau Anda tuntas, pasti clear cara berpikir Anda. Kalau clear cara berpikirnya, visi Anda pasti tinggi. Ya. Nah itu rekan-rekan sekalian, saya kira saya harus mengakhiri nih. Jam 10 harus saya ngajar. 15 menit kan harus ada tarik nafas dulu ya. Sama seperti Anda loh. Sebelum masuk jam 10. Ya. Oke teman-teman sekalian, ada pertanyaan lagi? Gak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, dibalas dong, bisa. Jadi ada kelas sebelah itu, saya cuma bertanya sampai 1 menit nggak ada yang jawab karena saling berharap temannya ada yang jawab. Karena malas banget on mic aja bilang iya Pak jelas nggak. Ya inilah online. Beginilah kejadiannya. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Saya yakin apa yang saya sampaikan detik ini sangat fundamental untuk mata kuliah kita. Sangat fundamental buat Anda, sangat fundamental buat usaha Anda. Ya, demikian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya ini ya, apa namanya? Saya izin live ya, teman-teman. Ya, makasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum.